Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebetulnya ada banyak kasus COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala atau OTG yang disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Namun sebelumnya ada beberapa protokol dan juga ketentuan yang harus diikuti sebelum melakukan isolasi. Dan ada juga parameter tindakan lanjutan yang harus dilakukan oleh pasien jika dalam proses isolasi kondisinya membaik atau malah memburuk. Marvin Sulistyo akan mengulasnya lebih jauh dalam segmen Fact Check. Silakan Marvin. Terima kasih Sumira juga pemirsa, seperti yang kita saksikan sebelumnya laporan dari rekan kami yang memantau langsung di Rumah Sakit Darurat menyatakan bahwa memang saat ini masih terus dilakukan persiapan bagi warga yang akan melakukan isolasi mandiri di 2 tower atau tepatnya pada 1 tower yang akan mulai berlaku pada besok pada di tower 5. Sebagai gambaran pemirsa, saya akan berikan bagaimana kondisi terkini terkait dengan okupansi di Rumah Sakit Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet berikut ini. Kita coba lihat bersama mengenai data-data yang sudah terpantau sejak tanggal 7 September 2020. Yang pertama, total pasien yang dirawat inap di RSD Wisma Atlet itu terpantau ada 1.614, di mana ini merupakan 1.612 pasien positif dan 2 orang berstatus suspek yang dirawat di sini, sehingga total 1.614 dan terdiri dari 858 pria dan 756 perempuan. Nah, seperti yang sudah kita ikuti informasi sebelumnya, di mana Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan bahwa Tower 4 dan 5 rencananya akan digunakan untuk flat isolasi mandiri bagi pasien. Namun ini digunakan bagi pasien yang memiliki tempat tinggal yang tidak memenuhi protokol kesehatan di rumahnya, sehingga ia pun harus terpaksa menggunakan fasilitas tersebut untuk bisa memulihkan dirinya. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Doni Monardo berikut ini. Baik, tapi sebelumnya saya akan berikan bagaimana kapasitas dari RSD Wisma Atlet terlebih dahulu. Pemirsa, di mana pada bulan Maret 2020 pada waktu awal dari peresmian dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menyatakan bahwa total sebenarnya kapasitasnya itu bisa memuat 24.000 orang untuk total seluruh tower. Begitu. Tapi memang difokuskan sejak bulan Maret sampai dengan sebelum kemarin pada tower pertama, di mana ini akan difokuskan bagi posko gugus tugas COVID-19, kemudian di Tower 3 difungsikan bagi dokter dan tenaga medis, kemudian Tower 6 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, dan juga Tower 7 itu yang digunakan sebagai tempat perawatan. Total memuat 1.750 orang dan juga 2.458 orang. Dan untuk flat isolasi mandiri akan difokuskan di Tower 4 dan 5. Dan yang kembali disampaikan sebelumnya sudah siap untuk digunakan pada besok adalah untuk Tower 5. Nah, kita lihat bersama untuk berikutnya pernyataan dari Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 pada Sabtu 5 September 2020. Seperti yang disampaikan sebelumnya, rencananya kami akan menggunakan Tower 4 dan 5 Wisma Atlet Kemayoran sebagai flat isolasi mandiri mulai hari Selasa atau dikoreksi pada hari Rabu esok. Berikutnya kita simak lagi. Nah, pemirsa, kita akan melihat bahwa ada sejumlah persyaratan sebenarnya, di mana bagaimana masyarakat bisa dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Secara garis besar, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini akan menerima pasien ODP dan PDP dengan hasil rapid test positif dan pasien yang terkonfirmasi dari hasil labnya yakni RT-PCR positif COVID-19 dan yang memenuhi ketentuan antara lain adalah berusia di atas 15 tahun, kemudian memiliki penyakit komorbid yang terkontrol atau bisa self-handling. Dan juga kondisinya pun dikatakan mampu untuk mandiri, untuk melakukan sejumlah aktivitasnya sendiri. Dan juga penyakit yang tentunya dideritanya masih bisa terkontrol sampai dengan ia bisa terus beraktivitas kesehariannya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bagi masyarakat yang memutuskan untuk isolasi di rumah, ternyata ada juga beberapa protokol isolasi mandiri yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya. Di antaranya, kita lihat bersama, ada beberapa poin yang sudah saya catat di sini. Yang pertama, selalu gunakan masker dan juga membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Kedua, jika sakit, misalkan ada gejala demam, flu atau batuk, maka tetap di rumah. Berikutnya, dilarang untuk pergi bekerja, sekolah atau ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Nah, berikutnya, manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu pula dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Kita simak berikutnya.
Dan berikutnya, upayakan jika bisa bekerja dari rumah dan selalu gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Dan tentunya jaga jarak dari anggota keluarga lainnya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pengecekan dari suhu harian, amati batuk dan juga sesak nafas atau bisa dikatakan gejala harian Anda. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan juga tempat tidur. Selanjutnya, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih serta konsumsi makanan bergizi. Mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Dan berikutnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan pemirsa dan juga kesehatan rumah dengan cairan disinfektan dan selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Dan kemudian terakhir, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskes jika Anda merasa ada sakit berlanjut selama masa 14 hari Anda mengalami ataupun melakukan isolasi mandiri seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana parameter isolasi mandiri ini bisa dikatakan berhasil dilakukan atau malah sebaliknya perlu untuk diwaspadai. Yang pertama kita lihat berikut sini. Nah, jika seseorang mengalami tanpa keluhan atau tidak ada lagi gejala yang nampak, nah, orang yang sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan tidak ada keluhan, artinya orang tersebut bisa dikatakan baik-baik saja dan tentunya segera proaktif untuk melaporkan perkembangan kesehatan Anda kepada fasilitas kesehatan yang Anda rujuk sebelumnya. Kemudian kedua, pernah ada keluhan. Nah, bagi yang muncul keluhan menyerupai gejala COVID-19 seperti batuk, sakit tenggorokan, atau panas dingin, namun sembuh dalam kurun waktu 14 hari isolasi ini, itu dinilai oleh Kemenkes bahwa tidak menandakan adanya sumber virus menyebabkan COVID-19 di tubuh Anda. Nah, berikutnya, kalau kemudian Anda muncul keluhan berkelanjutan, maka hal ini perlu diwaspadai. Orang tersebut harus melapor ke fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan tes polymerase chain reaction atau swab. Nah, demikian pemaparan saya kali ini mengenai bagaimana tentunya perkembangan dari protokol kesehatan, bagaimana pula dari 2 tower yang saat ini juga difungsikan untuk tambahan bagi warga yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah sakit darurat, dan juga bagaimana kemudian parameter dari keberhasilan ataupun justru memerlukan tindakan lebih dari orang yang melakukan isolasi mandiri. Saya kembalikan bersama rekan Sumi Yang. Silakan Sumi. Baik, terima kasih Marvin untuk pemaparannya.